Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channelnya Dapur Mamah Kia. Kali ini Mama Kia mau berbagi resep nih. Resep kue kering untuk isian toples kue lebaran. Kue kering yang aku bikin kali ini rasanya itu benar-benar tradisional banget. Insya Allah rasanya bikin nagih dan gak mau berhenti ngeganyem. Siapa sih yang gak suka kue klepon? Hanya dengan modal 21.000, teman-teman udah bisa isi 4 toples dengan kue kering klepon yang enak dan gurih. Oke, langsung aja kita simak videonya yuk. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Jika teman-teman berkenan, share videoku juga ke sosmed yang kalian punya ya, supaya video ini bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini aku udah siapin 100 gram margarin, 100 gram butter, 100 gram gula halus, 2 butir kuning telur, 20 gram santan bubuk, 50 gram tepung ketan putih, 30 gram tepung maizena, 300 gram tepung terigu, pasta pandan, 50 gram palm sugar atau gula merah, dan sejumput garam. Oke, pertama kita masukkan 100 gram margarin, 100 gram butter, lalu 100 gram gula halus. Kalau kalian suka manis, gulanya boleh ditambahin lagi ya, sekitar 150 gram atau 120 gram. Oke, lanjut. Kita aduk rata menggunakan whisker. Aduk sampai adonan licin dan mulus seperti ini. Masukkan 2 butir kuning telur, 20 gram atau setara dengan 1 saset santan bubuk. Aduk sebentar hingga tercampur saja ya. Usahakan saring bahan kering terlebih dahulu ya, sebelum dicampurkan ke adonan. Oke, ini kita saring tepung maizena, tepung ketan putih, dan tepung terigu. Masukkan tepung terigu secara bertahap ya teman-teman, supaya lebih mudah menyesuaikan tekstur yang kita inginkan. Ini lanjut kita saring tepungnya sampai habis. Lalu kita aduk-aduk. Jika adonan sudah menyatu dan agak susah untuk diwis, kita bisa ganti toolsnya menggunakan sutil silikon seperti ini ya. Kalau dirasa terlalu benyek, teman-teman bisa menambahkan tepung terigu secukupnya. Tapi kalau dirasa terlalu keras, teman-teman juga bisa menambahkan butter atau margarin ya. Setelah itu kita uleni adonan menggunakan tangan. Nah, kira-kira konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu benyek dan agak sedikit keras. Sebelum diberi pasta pandan, kita ambil adonan secukupnya, sekitar 80 sampai dengan 100 gram. Jika sudah dipisahkan, lalu masukkan pasta pandan. Masukkan agak banyak aja ya teman-teman, seperti yang terlihat di video ini, tapi sebanyak 4 kali, karena setelah melalui proses panggang, warnanya akan sedikit memudar. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita bikin topping gula merahnya ya. Masukkan 50 gram palm sugar atau gula merah bubuk dan 80 sampai dengan 100 gram adonan yang sudah kita pisahkan tadi. Lalu uleni dan tambahkan butter sekitar 10 gram saja. Sampai teksturnya seperti ini ya.
Kalau kebanyakan butter, adonannya akan susah untuk dibentuk. Jadi kita butuh hanya 10 gram saja. Oke, lanjut kita proses cetak adonan ya. Di sini aku nggak pakai alat pencetak cookies. Ini aku bikin 2 bentuk cookies. Yang pertama, ini aku bentuk seperti thumbprint cookies ya teman-teman. Pertama, kita cetak adonan menggunakan sendok takar yang ukuran 5 mili atau 5 gram ya. Ini aku udah timbang terlebih dahulu untuk memastikan takaran yang pas. Aku pakai tips ini supaya besar kecilnya itu sama rata. Oke, lanjut. Untuk ukuran toppingnya silahkan disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau di video ini, aku pakai sekitar 1 sampai dengan 2 gram saja. Ambil satu adonan yang sudah dicetak 5 gram, lalu bulatkan, kemudian pipihkan menggunakan kedua telapak tangan secara perlahan. Setelah itu, kita tekan berulang menggunakan jari telunjuk di bagian tengahnya sampai dia cekung. Jangan sampai bolong ya. Dalamnya cekungan hanya setengah dari adonannya saja. Lalu tekan, bulatkan topping gula merah, dan sedikit pipihkan sampai permukaannya rata dengan adonan hijaunya. Lalu kita rapihkan bagian-bagian sampingnya yang agak retak-retak sedikit itu dengan cara menekannya halus-halus. Oke teman-teman, ulangi prosesnya sampai semua adonan habis terbentuk ya. Nah, ini contoh yang udah kita panggang di atas saringan panci ya teman-teman. Masya Allah, cantik banget ya cookies kleponnya. Oke, lanjut kita panggang adonannya di atas saringan panci ya. Ini aku pakai panci yang diameternya 30 cm dan 26 cm. Untuk keseluruhan adonan, aku membutuhkan 4 kali proses panggang ya teman-teman. Karena hasilnya itu banyak banget. Jangan lupa pakai api yang paling kecil ya teman-teman. Nah, ini dia udah matang. Aku matiin kompornya dulu. Diamkan sekitar 2-3 menit. Lalu kita angkat satu demi satu cookiesnya. Tara, ini dia cookies kleponnya. Masya Allah, warna hijaunya cantik banget. Dan rasanya juga tidak usah diragukan lagi lah ya. Nah, dari satu resep ini, aku menghasilkan 4 toples cookies yang enak dan gurihnya pol. Kalau yang bentuk ini nggak aku record ya teman-teman, karena sudah terlalu riweh. Yang jelas bentuk pipih ini tuh gampang banget bikinnya. Kalian tinggal isi adonan hijaunya dengan balutan topping gula merah, kemudian pipihkan, dan cetak atasnya menggunakan garpu. Oke, aku cobain yang pipihnya dulu ya. Kalian bisa lihat, ini tuh garing banget. Di tengahnya ada gula merahnya. Dari segi rasa, yang pipih ini lebih renyah dari yang bentuk pertama ya. Oke, lanjut ke bentuk yang pertama. Kalau yang ini rasanya lebih kepisah ya. Kepisah antara adonan hijau dan adonan gula merahnya. Dan asli, rasa gula merahnya itu bener-bener enak banget. Garing, renyah, gurih, dan rasa santannya agak sedikit berasa. Ini bener-bener recommended banget untuk kalian coba di rumah. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mampir ke channel aku. Wassalamualaikum.